Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Hafifatu Zahro, perwakilan dari kelompok 4 dari kelas Tadris Biologi 1B. Di video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai sejarah dan kodifikasi Al-Quran. Sebelum kami memaparkan materi, tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya, yaitu Erina Sirandari dan Nurul Maknun. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat memaparkan materi dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Rektor UIN Said Ali Rahmatullah Agung dan kepada Bapak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis. Baik, untuk paparan materi yang pertama yaitu oleh Erina Sirandari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk sebab yang pertama itu merupakan sejarah Al-Quran. Secara umum, penyebaran Al-Quran akan terbagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, sejarah penurunan Al-Quran yang merupakan prosesi wahyunya. Yang kedua, sejarah kodifikasi Al-Quran yang merupakan proses pembukuannya dari wahyu verbal menjadi bentuk kodeks standar seperti sekarang ini. Dengan demikian, penurunan Al-Quran atau disebut dengan an-nuzul adalah proses turunnya pemberitaan dengan melalui lafaz-lafaz dalam bentuk huruf-huruf. Maksudnya, turunnya yang membawa Al-Quran, baik turunnya ke langit dunia maupun kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, Al-Quran memiliki 3 periode. Yang pertama, itu ketika di Bait Al-Mahfudz. Yang kedua, diturunkan ke langit dunia. Dan yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk proses yang pertama, yaitu tidak seorang pun yang mengetahui apakah keberadaan Al-Quran di Lauh Al-Mahfudz dibawa oleh Jibril atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita lewat firman-Nya, yaitu dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya bahkan ia adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Untuk surah yang kedua yaitu Quran surat Al-Waqiah ayat 77-78 yang artinya sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, yaitu Lauhul Mahfuz. Dari surat ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah ada di Lauh Al-Mahfuz. Lauh Al-Mahfuz ialah tempat azali yang tertulisnya segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada. Nah, kewajiban kita adalah mengimaninya, karena tidak terdapat satupun dalil tentang bagaimana proses Al-Quran sehingga ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian proses yang kedua, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauh Al-Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran diturunkan secara seluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sebelum kenabian. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ke langit dunia pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
tidak sekaligus dalam satu waktu, tetapi secara bertahap. Untuk penyampaian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian proses yang ketiga yaitu turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah diawali dengan ar-ru'yah as-sodiqoh, mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi, kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau memutuskan untuk berdiam di dalam gua Hira, yakni saat beliau berada di dalam gua Hira, malaikat mendatanginya seraya berkata, "Bacalah," dan turunlah wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah mengalami peristiwa yang sangat luar biasa di Gua Hira, beliau merasa ketakutan dan langsung pulang ke rumah. Setiba di rumah, Nabi Muhammad SAW langsung meminta Khadijah, sang istri, untuk menyelimutinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyebaran dan kodifikasi Al-Quran. Sejarah pembukaan dan penyebaran Al-Quran memiliki 3 periode, yaitu pada periode Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan juga Utsman bin Affan. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad. Dengan keterbatasan membaca dan menulis, maka saat Rasulullah mendapatkan wahyu, beliau langsung menyampaikannya pada para sahabat. Sahabat yang ditunjuk untuk menulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Selain dari Sabit, para sahabat juga mulai menghafal dan menuliskannya di berbagai media seperti pelepah kurma, tulang belulang, dan juga kulit hewan. Nabi Muhammad mendapat wahyu secara berangsur-angsur sehingga tidak ada mushaf yang dibuat. Lalu pada masa Abu Bakar radhiyallahu an, secara singkatnya Abu Bakar mendapat usulan dari Umar mengenai pembukuan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar tidak yakin akan hal tersebut, namun Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar sehingga ditunjuklah Zaid bin Sabit untuk menulis dan mengumpulkan Al-Quran. Yang terakhir pada masa Utsman bin Affan. Dengan mushaf di zaman Utsman bin Affan untuk menjaga qiraat yang sah, untuk merespon perbedaan dialek. Setelah itu, Utsman bin Affan mengirimkan beberapa salinan mushaf ke wilayah-wilayah dan mulai didistribusikan ke beberapa negara seperti Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan Madinah sampai ke negara Islam lainnya. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.